refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui tentang bagaimana tuh visi pendidikan Indonesia. Visi pendidikan Indonesia itu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar-pelajar Pancasila yang bernalar secara kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, selalu bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, dalam visi pendidikan Indonesia ini terdapat pelajar-pelajar Pancasila yang biasa disebut dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian pelajar Pancasila itu kreatif, kemudian pelajar Pancasila itu selalu bergotong royong, dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan dan kebudayaan. Jadi pendidikan adalah suatu tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi kebudayaan di sini maksudnya adalah suatu peradaban, bahwa pendidikan itu adalah tempat membina, tempat menyemaikan, tempat menumbuhkan, memupuk peserta-peserta didik yang akan berperan nantinya membangun suatu peradaban, suatu kebudayaan, suatu bangsa. Yang kedua, bahwa pendidikan dan kebudayaan itu adalah sifatnya dinamis. Artinya bahwa pendidikan dan kebudayaan itu akan senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak ada ya pendidikan dan kebudayaan hanya monoton saja, tapi dia akan terus melaju sesuai dengan kondisi keadaan zaman pada saat itu. Yang ketiga, guru itu menuntun. Jadi guru itu menuntun siswa, bukan lagi menuntut. Jadi guru mengarahkan peserta didik agar mereka bisa memaksimalkan bakatnya, kodratnya, hingga nantinya mereka bisa mencapai kesuksesan, mencapai cita-cita, dan hingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di hari kemudian. Yang keempat, merdeka belajar, bahwa pendidikan itu adalah tempat memerdekakan peserta didik secara lahir dan batin. Jadi pendidikan itu harus disesuaikan dengan apa yang peserta didik butuhkan. Kita memberikan pendidikan sesuai dengan gaya belajar, cara belajar peserta didik, sehingga itu akan memunculkan suatu pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Nah, yang kelima, cipta, karsa, karya, dan budi pekerti. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa cipta, karsa, karya itu adalah harus diselaraskan, harus senantiasa seimbang. Pengetahuan, perilaku itu harus senantiasa berjalan selaras, seimbang. Kegiatan pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar di dalam kelas. Yang pertama adalah berusaha menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik sesuai dengan karakter mereka. Yang kedua, berusaha menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini
menghamba pada siswa yang untuk mewujudkan merdeka belajar. Kemudian yang ketiga, memberikan tuntunan, motivasi, semangat kepada peserta didik tentang pentingnya belajar. Selanjutnya yang keempat, senantiasa menerapkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Seperti saat ini kita berada di era digital, maka kita senantiasa memperkenalkan itu kepada peserta didik. Yang kelima adalah memanfaatkan berbagai sumber-sumber belajar, apakah dari buku, dari internet maupun lingkungan sekitar dari peserta didik. Dan yang terakhir, membentuk kelompok-kelompok diskusi, baik itu di dalam kelas maupun di luar sekolah. Dan harus kita senantiasa mengingat semboyang daripada pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani.